Halo semua, kalian mau lihat nggak orang susah punya iPhone 14 Pro? Harus cek story dulu. Nggak usah. Oh, nggak usah. Jadi langsung aja, selamat datang. Kalian sedang melihat orangnya di depan layar kaca kalian. Saya tidak mampu untuk beli iPhone 14 Pro, tapi saya mau buka iPhone 14 Pro yang pertama kali buka di studio kita ini. Yang pertama kali ya, nggak mungkin ada lagi. Gak ada lagi dong. Jadi ini iPhone 14 Pro ya, yang kita nggak dapetin. Sebenarnya kita cuma dipinjamkan dari toko Wah Gadget. Anyway, thank you juga kalau kalian belum bisa langsung cek aja. Dan ini adalah iPhone 14 Pro terbarunya yang baru aja rilis September kemarin tanggal 7. Aduh, Tokopedia pasti tagihan. Seperti biasa. Jadi ini dia handphonenya yang cukup ini ya kontroversial karena ada notch barunya yaitu Dynamic Island-nya. Oke, jadi langsung aja ya. Untuk yang gue dapet di sini, dia itu memiliki warna kelihatan nggak? Yang gue dapet di sini adalah iPhone 14 Pro 128GB dengan warna deep purple. Warna barunya untuk lini iPhone 14. Dan di sini gue juga dapet yang Pro ya, bukan Pro Max. Dan gue nggak suka nih dengan desain ukuran Pro Max yang terlalu besar. Jadi Pro ini cukup sweet spot buat gue. Tapi apakah ini bisa mempengaruhi gue untuk menabung untuk membeli handphone ini? Belum tentu, kita bakal buka dulu. Oke, ini dia, langsung aja buka. Ini dia handphonenya. Sudahlah, gue agak gemeter gitu ya. Orang kiri tidak bisa membeli ini, jadi ya ini kabelnya ya. Dan ya udah, isi sama aja ya, nothing special. Udah dapat manual booknya, sama ya ini apa SIM ejector dan juga satu stiker Apple ya. Udah charger gak sih? Enggak, cuma kabelnya doang. Ya udah masih sayang bumi gitu ya. Kita tinggal buka ini aja. Alright. Pasti udah lihat juga ya di banyak Instagram ataupun video-video pendek ya tentang notch-nya ini. Kalau misalkan lagi mati kan nggak sih kan? Pokoknya kalian bisa lihat ya. Jadi tuh notch Dynamic Island-nya itu sebenarnya itu nggak full kayak begini ya, nggak nyambung. Tapi dia kepisah antara kamera depannya dan juga sensor di sebelah kirinya. Dan ini menarik banget ya. Dan untuk iPhone 14 ini sebenarnya memiliki desain yang slightly mirip dengan iPhone 13 sebelumnya. Yang mana di bagian belakang ini yang gue lihat di sini untuk kameranya cukup besar ya, besar sekali ya. Dia memiliki beberapa improvement di bagian sini. Kan gue juga udah lihat juga untuk orang yang ngetes bisa masuk atau enggak iPhone 13 yang Pro-nya itu ternyata di bagian kameranya itu nggak pas. Tapi kalau misalnya yang ukuran yang standarnya, maksud gue yang iPhone 14 nya masih bisa. Jadi ya udahlah, nothing special juga buat gue. Oke, ini mungkin gue bakal setup dulu ya. Dan sambil gue setup juga nih, gue bakal kasih tahu di Wah Gadget tuh pre-ordernya berapa sekarang ya. Dan ini pun untuk early adopter ya. Jadi kalau kalian nonton videonya saat ini, ya mungkin ini bukan harga yang masuk akal. Ini masih harga yang untuk orang kaya only dan pengen iPhone secepat mungkin ya. 128GB itu yang Pro-nya di 24 juta, 23.999.000. Wow. Yang 256-nya 26.499. Wow. 512-nya 30.999. Wow. Dan terakhir 1 TB-nya itu 35.999.000. 35 juta. Gila, men. Dapat Poco C40 35 biji. Banyak biji ya. Banget. Mahal sekali guys, tapi nggak apa-apa. Kita bakal ngetes Dynamic Island-nya sebagus apa ya di handphone ini. Dan ini pun buat kalian juga, kalau pengen nyoba Dynamic Island-nya si iPhone, ya lu nggak bakal bisa dapet di iPhone 14 karena ini fitur masih spesial hanya di iPhone 14 Pro aja dan juga Pro Max-nya, oke? Oke, udah keinstall ya, udah sinkron juga sama akun gua dan kita bakalan explore apa aja yang baru di 14 Pro ini. Mungkin kalau misalnya kita unboxing bahas satu persatu kayak basi banget gitu ya. Ini tombol di sini. Cuman yang perlu gua kasih tahu ke kalian, kamera itu besar banget. Ini gede banget. Gua agak lupa sama iPhone 12 Pro yang kemarin ada di sini. Cuman kalau ditidurin kayak gini, ini bener kayak lo wajib punya casing handphone. Mau pakai warna apa harus pakai casing handphone. Nah, ini terlalu tidak rata ya. Beda sama iPhone 12 mini gua yang memang nggak rata, tapi menonjolnya tuh nggak separah di iPhone 14 ini. Lu bisa di sini. Ya enak kalau surface-nya bagus. Coba kalau misalnya lu taruh batu gitu, ditaruh aspal gitu ya, kayak habis istirahat olahraga taruh aja gitu.
Anak-anak gunung gitu ya. Parah gitu. Udah lu pakai case aja dah, nggak usah gegean warna apa, yang penting warna beli case bagus udah gitu deh. Ini harga mahal gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal performa kameranya, kamera itu juga ada sedikit peningkatan ya. Dari megapiksel tetap sama, tapi sensor yang digunakan ini lebih bagus lagi. Dan juga ada beberapa fitur, terutama untuk di night mode-nya, dia ada fitur untuk ya sistem pengambilan gambar yang lebih bagus lagi untuk memberikan detail yang lebih oke. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, nih misalkan gue foto. Gaya dong. Yo, ini iPhone nih, gila loh. Nah, kalau desain kamera sebenarnya ada peningkatannya di bagian megapiksel. Tadi gue salah ngomong. Jadi kalau di kamera utamanya sekarang 48 megapiksel, tapi sisanya di 12 juga. Tapi kalau misalkan untuk di fitur ininya, fitur UI-nya, dia itu kan sekarang ada peningkatan di ya pengali duaan, ya zoom kali 2, dan kali 2-nya ini dia menggunakan ya 12 megapiksel ya. Jadi itu nggak sekedar di zoom aja, tapi memang hanya mengambil 12 megapiksel ya. Jadi kelihatan detailnya itu lebih bagus dibanding yang gambar 48 megapikselnya di zoomin. Katanya seperti itu. Ya, kalau misalnya kita lihat sih sebenarnya oke-oke aja ya. Ya seperti itulah. Dan untuk videonya pun juga dia udah ada cinematic yang udah baru juga, dan mungkin kita bakal tes nanti fitur apa? Action mode-nya ya. Dan di sini juga asik ya. Dia action mode-nya tuh Action mode-nya udah nongol di sini nih. Jadi kalau ini tinggal nyalain aja di sini. Nah, action mode itu kayak jalan-jalan itu bisa. Cuman dia ada penjelasannya more light required. Emang penggunaannya tuh di outdoor ya. Karena untuk action mode dia kayak membutuhkan cahaya tinggi yang mainan shutter tinggi juga gitu ya, biar shutternya itu nggak kemakan. Dan kalau misalnya sisanya spesifikasi dalamnya dia udah pakai A16 Bionic yang menurut gue ya udah gitu ya. Mau nambah performa ya pasti bakal nambah performa, lebih efisiensi pasti lebih efisiensi, tapi tetap aja sehari ngecas dipakai game lancar. Udah itu kebiasaannya Apple gitu ya, bener kan? Betul dong gitu ya. Jadi gue nggak terlalu gimana, lo mau bilang peningkatannya jelek nggak juga, peningkatannya bagus nggak juga, yang pasti udah oke Apple gitu ya. Kayak handphone gue masih yang biasa tapi masih ngebut gitu. Dan gue bakal coba untuk fitur ini dulu, always on display-nya, karena ini salah satu yang menariknya ya. Karena gue oke, kita bakalan coba dulu settingannya di settingannya sini. Ini fitur menariknya nih ya, karena dia pertama kali juga memperkenalkan always on display di handphonenya. Karena Apple kali ini juga udah menggunakan teknologi LTPO yang bisa menurunkan refresh rate-nya itu sampai 1 Hz itu, biar bisa irit baterai, nggak kayak Android yang udah pakai always on display dari zaman dulu. Lo lihat di sini ini 1 Hz-nya Apple iPhone 14 Pro, jamnya nyala, ada background notification muka gue, dan lu Gary pasti penasaran. Bagus cuk. Ini mati nih, ini nyala nih. Oh iya. Ini nyala nih, kalau misalnya gue matiin, udah stay gitu. Lo taruh gini, yuk. Dan dia notch bisa dijual sekarang ya. Jadi mereka udah beda gitu. Ini dia yang bakal kita tes selanjutnya. Dan notch-nya ini yang paling kontroversial karena saat leak-nya orang tuh kecewa kenapa jadi buletan doang. Tapi ketika pas Apple keluarin, wah, ini fitur yang fix yang bakal diikutin oleh Android. Bahkan MKBHD sudah bilang seperti itu juga di judulnya. Yang mungkin always on display-nya juga bakal kayak gitu ya. Oke. Lu bisa lihat di sini. Yoi, Dynamic Island, gokil. Notifikasinya kepake lebih intuitif jadinya tuh ya. Dan untuk lagunya tenang, kita sudah punya. Ya, nanti saat suaranya. Oh, suaranya. Kacau, suaranya enak banget gitu ya. Ya standar iPhone lah, oke gitu ya. Dan untuk si Dynamic Island-nya sih menurut gue cukup terimpress ya, karena keren juga. Karena lu nggak cuma sekedar nongol dari atas ke bawah lagi, tapi memang dia itu intuitif. Lu bakal ngasih tahu apapun yang lu sedang lakukan. Mungkin kayak orang-orang coba buat timerin, kayak misalnya lu timer di sini mau kasih waktu 15 detik. Lu balik ke home dan dia bakal nongol. Timer lu di 15 detik lagi. 15 menit, sorry. Jadi ini bener kepake, dan ditambah pun mungkin nanti bakalan nyusul juga untuk aplikasi-aplikasi lainnya yang mau menggunakan si Dynamic Island ya.
Ini menarik sekali ya. Ya seperti itulah untuk iPhone 14 seperti ini. Kira-kira fitur lain nggak sih? Mungkin ada pembahasan selanjutnya. Cuma untuk saat ini kita testing itu udah sangat menarik gitu ya. Di video selanjutnya kita bakal bahas apa aja yang menarik di iPhone 14 Pro ini. Apakah worth it buat kalian beli? Ya stay tune aja di video selanjutnya. Oke? Thank you semuanya. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Dan sampai jumpa di channel selanjutnya. Bye bye.